kali ini saya akan berbagi pengetahuan pada kalian semua mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tapi sebelum itu aku mau tanya nih, pasti kalian semua sering kan melihat tumbuhan yang tumbuh berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang membesar, ataupun ada juga yang kerdil, pendek. Nah, apakah kalian tahu apa yang menyebabkan pertumbuhan pada tumbuhan itu berbeda-beda? Baik, setelah ini kalian bakal tahu apa sih yang menyebabkan pertumbuhan itu bisa berbeda-beda. Tapi jangan lupa like dan subscribe lalu komen. Oke, kita masuk ke materi. Jadi, di sini saya dengan bantuan media mini flipchart saya akan menjelaskan pada teman-teman semua apa sih faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Jadi, faktor tersebut terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, intrasel hereditas. Yang kedua, intrasel hormon. Di dalam intrasel hormon terbagi menjadi 7 hormon. Yang pertama ada hormon auksin. Yang kedua ada hormon giberelin. Yang ketiga hormon sitokinin. Yang keempat asam absisat. Yang kelima gas etilen. Yang keenam hormon jatraumalin, dan yang ketujuh kalin. Sedangkan faktor eksternal yaitu cahaya matahari, suhu, pH, kelembaban udara, dan terakhir air dan unsur hara. Baik, selanjutnya kita akan lebih jelas yaitu faktor internal. Internal ini yang pertama internal hereditas. Faktor intrasel hereditas. Hereditas yaitu keturunan gen yang dibawa oleh kromosom. Di sini saya menyediakan 3 buah mangga. Di mana mangga yang pertama mangga harum manis, yang kedua mangga Bangkok, dan yang ketiga mangga apel. Ketiga mangga tersebut dari jenis tumbuhan yang sama yaitu mangga. Namun karena gen yang dibawanya berbeda, maka memiliki ciri-ciri yang berbeda pula. Yang kedua, intrasel hormon. Baik, yang pertama, hormon auksin. Fungsi dari hormon auksin ini diantaranya merangsang perpanjangan batang, percabangan akar, dominasi apikal, dan juga partenokapri. Nah, yang paling penting pada hormon auksin adalah cara kerja dari hormon auksin itu sendiri dipengaruhi oleh cahaya matahari. Nah, di sini ada contohnya di mana tumbuhan yang pertama cahaya matahari berasal dari atas sehingga pertumbuhan memanjang ke atas, dan yang ketiga cahaya matahari berasal dari sebelah kanan sehingga tumbuhan membelok ke arah kanan mengikuti arah datangnya cahaya matahari. Baik, yang selanjutnya yaitu faktor giberelin. Nah, fungsi dari giberelin diantaranya yang pertama mempercepat perkecambahan, yang kedua merangsang pembungaan, yang ketiga membuat tanaman kerdil menjadi tumbuh, dan yang keempat diferensiasi akar. Selanjutnya hormon sitokinin. Hormon sitokinin ini cara kerjanya saling berhubungan dengan hormon auksin, di mana fungsi yang pertamanya yaitu merangsang pembelahan sel, mempercepat perkecambahan, dan yang terakhir menunda penuaan. Oke, selanjutnya asam absisat. Asam absisat cara kerjanya sangat berlawanan dengan auksin dan sitokinin, di mana fungsi dari hormon asam absisat diantaranya 1. Menghambat pertumbuhan. Yang kedua, menggugurkan daun. Yang ketiga, menyebabkan dormansi. Dan yang keempat, menutup stomata pada saat kekeringan air.
Di sini saya menyediakan gambar contoh dari faktor asam absisat, yaitu menggugurkan daun. Selanjutnya kita buka etilen. Jadi hormon etilen ini berfungsi mempercepat pemasakan buah dan menghambat beberapa aktivitas auksin. Di sini ada 6 gambar pisang. Yang pertama, hormon dari gas etilen berfungsi untuk mempercepat pematangan buah. Di sini ada buah pisang dari yang awalnya masih mentah karena faktor dari gas etilen, sehingga buah pisang ini cepat masak dan langsung berwarna kuning. Yang selanjutnya, asam traumalin. Asam traumalin ini cuma mempunyai satu fungsi, yaitu zat penutup luka. Sedangkan yang terakhir, hormon kalin. Hormon kalin ini terbagi menjadi 4, yaitu rizokalin pertumbuhan pada akar, dan kaulokalin pertumbuhan pada batang, filokalin pertumbuhan pada daun, dan antokalin pertumbuhan pada bunga. Tadi faktor internal sudah saya jelaskan. Yang selanjutnya kita masuk ke faktor eksternal atau faktor luar. Namun kita terlebih dahulu harus mengetahui ada berapa faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman. Di sini saya ada 5 faktor eksternal. Yang pertama, cahaya, sinar matahari. Sinar matahari ini faktor utama pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman, di mana membantu proses fotosintesis yang akan menghasilkan energi. Selanjutnya, kelembaban udara. Nah, kelembaban udara berfungsi sebagai pembelahan dan pemanjangan sel-sel pada tumbuhan. Yang ketiga, ada suhu. Suhu optimum pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman yaitu sekitar 22 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius. Namun, ada juga tumbuhan yang bisa bertahan hidup di suhu rendah dan juga suhu tinggi. Yang selanjutnya kita air dan unsur hara. Air sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, di mana di dalam perkecambahan air ini akan mengalami proses imbibisi, penyerapan air ke dalam tanah, sehingga akan merangsang hormon giberelin untuk melakukan pertumbuhan. Selain unsur hara terbagi 2, unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro terdiri dari nitrogen, karbon, oksigen, dan juga kalsium. Yang kedua, unsur hara mikro. Unsur hara mikro terdiri dari brom, Fe, Zn, dan juga Cl. Di sini ada pengaruh dari unsur hara makro, salah satunya nitrogen pada tumbuhan, di mana jika tumbuhan kelebihan nitrogen, maka terlihat dari daunnya akan tampak kusam dan menguning. Sedangkan jika kekurangan nitrogen, maka daunnya akan tampak warna hijau seperti ini. Dan yang terakhir yaitu pH. pH ini berfungsi sebagai pengangkutan hara atau unsur mineral. Di sini ada 2 pohon jagung dengan percobaan penambahan pH. Ini yang pendek ditambahkan NaCl sebesar 100 ml. Sedangkan yang tinggi yang di atas itu tanpa penggunaan NaCl, di mana kita bisa mengetahui bahwa tumbuhan yang pH-nya tidak asam atau standar atau optimal, maka pertumbuhannya akan semakin cepat. Nah, kita tadi sudah tahu nih, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan
pada tanaman itu berbeda-beda. Jadi kalian sekarang tidak bingung kan? Kenapa sih tumbuhan itu beda-beda? Ada yang tinggi, ada yang besar, dan juga ada yang pendek. Nah, dengan menonton video ini, kalian pasti tahu apa penyebabnya. Jadi, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau kalian mau tahu bagaimana saya mengerjakan ini semua, deng deng deng. Ini dia timeline pekerjaan saya selama mengerjakan mini flip chart ini. Cuma butuh waktu 4 hari untuk melaksanakan ini. Jadi, kalau kalian bingung, ini apa sih? Ini itu salah satu media pembelajaran yang menggantikan PowerPoint. Jadi, ini tuh mini flip chart. Slide untuk menggantikan PowerPoint. Oke? Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kalian bisa bertambah ilmunya. Oke? Cukup? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.